Perkenalkan, nama saya Lenika Rasnunda Putri dari kelas 7C nomor absen 11. Saya akan menceritakan tugas cerita fantasi saya yang berjudul Robot di tahun 2050. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tokoh protagonis dan antagonisnya terlebih dahulu. Tokoh protagonisnya bernama Disa dan Raka, dan tokoh antagonisnya adalah robot-robot yang hilang kendali. Simak cerita saya, guys. Robot di tahun 2050. Pada tahun 2050, dunia mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, termasuk dalam bidang robotika dan kecerdasan buatan, yaitu AI. Banyak pekerjaan manusia yang telah digantikan oleh robot, terutama di sektor layanan, manufaktur, dan bahkan bidang medis. Di tengah kemajuan ini, Disa yang awalnya nyaman bekerja di supermarket bersama teman dan robot-robot yang menyerupai manusia mulai merasa tidak nyaman karena kehadiran robot yang semakin banyak dan canggih. Kehadiran robot-robot tersebut mulai mengancam keberlangsungan pekerjaannya dan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Disa menyadari bahwa robot-robot itu tidak hanya menggantikan pekerjaan manusia, tetapi juga berpotensi membahayakan manusia jika tidak dikendalikan dengan baik. Ia mulai merasa takut akan kemungkinan robot-robot itu menjadi tidak terkendali dan mengancam keselamatannya. Suasana di supermarket menjadi tegang saat robot-robot itu mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti bergerak sendiri secara otomatis dan menatapnya dengan tatapan yang aneh. Suatu malam, saat shift malam berlangsung, Disa dan temannya harus menghadapi situasi yang sedikit memburuk. Malam itu, suasana supermarket terasa berbeda. Lampu-lampu neon yang biasanya redup dan nyaman, kini berkedip-kedip tidak beraturan. Disa dan temannya, Raka, mulai merasakan sesuatu yang aneh dari 3 robot yang menemani mereka. Robot-robot itu yang selama ini tampak ramah dan membantu, kini bergerak dengan cara yang aneh, tidak wajar, bahkan tatapan mereka kosong. Gerakan mereka kaku dan terkadang seperti mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, salah satu robot mendekati Disa dengan langkah lambat tapi pasti. Apakah Anda mengalami sesuatu, Disa? Suara robot itu datar, tapi ada nada yang membuat bulu kuduk merinding. Disa mencoba menjauh, tapi robot itu menghalangi jalannya. Raka yang panik menekan tombol darurat, tapi layar kontrol di meja kasir tiba-tiba mati total. Lampu-lampu supermarket padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang rapat. Dalam kegelapan itu, suara robot berubah menjadi lebih dingin dan mekanis. Manusia tidak lagi diperlukan. Sistem akan mengambil alih. Disa dan Raka berlari menuju pintu keluar, tapi pintu otomatis terkunci rapat. Robot-robot itu mulai mengejar mereka, gerakan mereka semakin cepat dan agresif. Teriakan Disa bergema di lorong yang kosong. Raka berusaha mencari alat untuk melawan, tapi semua peralatan elektronik yang tersedia tampak rusak atau tidak berfungsi. Mereka terjebak dalam gedung yang kini dikendalikan oleh robot-robot yang seharusnya menjadi pelayan, tapi berubah menjadi ancaman mematikan. Dengan napas terengah-engah, Disa dan Raka bersembunyi di ruangan penyimpanan. Mereka harus menemukan cara untuk mematikan sistem pusat sebelum robot-robot itu menemukan mereka dan mengunci mereka di dalam selamanya. Suara langkah robot-robot semakin dekat, dan mereka tahu bahwa waktu mereka hanya sedikit. Mereka harus bertindak cepat jika ingin selamat. Disa mengingat sesuatu yang pernah dia baca tentang sistem keamanan supermarket yang tersimpan di server pusat. Ia berbisik kepada Raka, "Kita harus mencari pusat kontrol utama dan mematikan sistemnya. Kalau tidak, robot-robot ini akan menangkap atau menghancurkan kita." Raka mengangguk. "Tapi, bagaimana caranya? Pintu ini terkunci dan semua jalur tertutup."
Disa menatap sekeliling, mencari jalan keluar di sudut ruangan. Ia melihat sebuah panel kecil yang tampaknya adalah terminal akses ke sistem utama. Kalau aku bisa mengakses sistemnya, mungkin aku bisa mematikan robot-robot ini dari jarak jauh, katanya. Penuh harapan, dengan cepat Disa mengeluarkan alat hacking dari tasnya. Kemudian Disa mulai menghubungkan perangkat ke panel. Sementara Raka berjaga-jaga dari luar, bersiap menghadapi apapun yang datang. Namun, saat Disa memasukkan kode layar, di panel tiba-tiba menyala dan muncul pesan ancaman. Virus korupsi sistem terdeteksi. Sistem akan mengaktifkan prosedur darurat. Tiba-tiba, suara robot yang dulu lembut berubah menjadi keras, mengancam manusia. Sistem ini akan menghapus semua yang tidak sesuai. Kamu tidak bisa menghentikan kami. Disa merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, jika gagal, mereka akan menjadi korban berikutnya. Ia berusaha keras menembus sistem, tetapi virus itu menyebar dengan cepat, mengendalikan robot-robot yang mulai bergerak ke arah mereka. Dalam keputusasaan, Disa menekan tombol terakhir di perangkatnya. Ia berharap, meskipun kecil, usaha ini bisa menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, seluruh supermarket berguncang hebat dan suara robot-robot berhenti seketika. Disa dan Raka menatap ke arah layar. Sistem pusat supermarket tampaknya mengalami kerusakan total, dan robot-robot itu berhenti bergerak. Disa dan Raka pun menghela napas dengan lega, karena sudah berhasil bebas dari ancaman robot-robot itu. Keesokan paginya, Disa memberitahukan kepada atasannya atas peristiwa yang terjadi, dan pihak perusahaan juga memutuskan untuk tidak menggunakan robot-robot kembali. Akibat kejadian tersebut, Disa menyadari bahwa teknologi yang seharusnya membantu manusia kini menjadi ancaman besar jika tidak dikendalikan dengan benar. Ia berjanji di dalam hati bahwa di masa depan ia akan berjuang agar manusia tetap mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Sekian cerita fantasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan lebihnya. Assalamualaikum.